Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhan Prabowo dari kelas 12 IPA 1. Saya akan membacakan materi tentang teknologi digital. Kegiatan pembelajaran 1, penyimpanan data. 1. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam pengertian lain, teknologi merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Berdasarkan ketiga contoh penjelasan tersebut, tentu saja kalian sudah paham tentang teknologi, bukan? Jadi tentang kata lain dapat diartikan bahwa teknologi adalah sebuah alat yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengertian analog. Analog merupakan sebutan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawakan informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitude. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus dengan tiga variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitude, dan fase. Frekuensi adalah banyaknya jumlah gelombang dari sebuah sinyal analog. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sebuah sinyal analog, sedangkan fase merupakan besaran sudut sebuah sinyal analog dalam waktu-waktu tertentu. 3. Pengertian digital. Kata digital berasal dari kata digitus atau bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Sistem digital menggunakan kode 1 dan 0, juga dikenal sebagai bit atau binary digit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner. Contohnya angka 10010 memiliki panjang 5 bit. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi di dalam teori komputasi dan informasi digital. 4. Pengertian teknologi analog. Teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual, dalam artian belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebut yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Contoh teknologi analog: 1. Radio analog, 2. Telepon, 3. Remote TV, 4. Speedometer, 5. Pengukur tekanan. 5. Pengertian teknologi digital. Berdasarkan penjelasan tentang teknologi dan digital, maka dapat diartikan bahwa teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Contoh teknologi digital: 1. Jam digital, 2. Radio digital, 3. TV digital, 6. Handphone, 7. Komputer, 8. Kamera digital. 6. Penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik seperti halnya hard disk dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer sebagai berikut. Hard disk atau cakram keras. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau HDD atau hard drive HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetis. Reynold Johnson merupakan orang yang pertama kali membuat cakram keras. Kapasitas terbesar cakram keras saat ini mencapai 6 TB dengan ukuran standar 3,5 inci.
Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Kelebihan dan kekurangan flash disk. Kelebihan flash disk: 1. Flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. 2. Memiliki ukuran kecil dan cara penggunaannya yang mudah. 3. Harganya relatif terjangkau baik untuk kalangan pelajar maupun umum. Kekurangan flash disk: 1. Mudah hilang karena ukurannya kecil. 2. Jika flash disk di dalam kantong baju atau celana dan lupa mengeluarkannya, maka flash disk akan ikut tercuci sehingga flash disk menjadi rusak. Micro SD. Micro SD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain terbagi menjadi SDSC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB, SDAC High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB. Dan SDXC Extended Capacity kapasitas di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Micro SD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada telepon genggam atau handphone. Kegiatan pembelajaran 2. Transmisi data digital. 1. Transmisi data. Transmisi data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara analog dan secara digital. Pada sistem analog terdapat amplifier di sepanjang jalur transmisi. Setiap amplifier menghasilkan penguatan atau gain, baik menguatkan sinyal pesan maupun noise tambahan yang menyertai di sepanjang jalur transmisi tersebut. Pada sistem digital, amplifier digantikan regeneratif repeater. Fungsi repeater selain mengeluarkan sinyal juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Pada sinyal unipolar baseband, sinyal input yang mempunyai dua nilai 0 atau 1, jadi repeater harus memutuskan mana dari kedua kemungkinan tersebut yang boleh ditampilkan pada interval waktu tertentu. Transmisi data analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawakan informasi dengan mudah mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog, hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Sinyal analog merupakan pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Proses pengiriman suara misal pada teknologi telepon dilewatkan melalui gelombang elektromagnetik ini. Sinyal analog merupakan bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel dan berkelanjutan. Frekuensi gelombang tersebut dinyatakan dalam Hertz, yang menunjukkan jumlah gelombang yang dipancarkan setiap detik. Analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang berurutan. Jadi, sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Transmisi data digital. Data merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. 2. Telepon seluler. Salah satu benda yang sangat akrab saat ini adalah ponsel atau telepon seluler. Hampir setiap orang mempunyai benda ini, baik bagi yang sekadar memanfaatkan untuk komunikasi dasar atau bahkan ke fungsi hiburan. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel.
Generasi O, Henry Talkie SCR 536. Sejarah penemuan telepon seluler terlepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian pada tahun 1908 Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah reguler pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Tahun 1940 Galvin Manufacturing Corporation, sekarang Motorola, mengembangkan portable hand talkie SCR-36 yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Generasi 1 telepon seluler generasi 1G. Telepon seluler jenis 1G merupakan telepon seluler pertama yang sebenarnya tahun 1973. Martin Chopper dari Motorola Corp menemukan telepon seluler pertama dan dikenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Telepon seluler yang ditemukan oleh Chopper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1960-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet, bahkan video call berteknologi tinggi. Generasi 3G terdapat 3 standar untuk telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau 8G. Generasi 4 ponsel 4G. Generasi ini disebut juga Fourth Generation 4G. 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada, termasuk wireless broadband atau WIBRO. Tiga cara kerja telepon seluler. Panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Ketika melakukan panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah biasa, panggilan tersebut akan dihantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh penghantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada penghantar wireless penerima atau akan dirutekan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik. Sekian dari saya, materi yang saya bacakan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.